Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wasiwaku utawi siwakan. Mustahabun iku den sunahake. Jadi ini fasal menerangkan tentang bersiwak. Siwakan itu hukumnya sunnah. Banyak sekali faedah dari siwakan. Di antaranya selain mendapat pahala, menepati hukum kesunahan, di samping itu siwakan juga memiliki faedah, yaitu bisa memudahkan sakaratul maut, bisa mencerdaskan otak, memudahkan orang berpeluang untuk husnul khotimah, ya, memudahkan sakaratul maut, memudahkan untuk mendapat ridhonya Allah. Itu diantara faedahnya siwakan. Maka siwakan ini sangatlah disunahkan. Nah, siwakan itu boleh memakai setiap perkara yang kasar. Entah itu pakai sarung, pakai baju, boleh itu. Tapi yang paling afdol pakai kayu arok. Kayu arok itu yang biasa dijual di toko-toko, ya, yang kemasan kayu siwak itu biasanya pakai kayu arok. Nah, kalau kayu arok itu kan memiliki keafdolan, yang paling afdol untuk bersiwak, karena memang dalam kayu arok itu kalau dipakai terus-menerus juga tidak bau. Coba aja dipakai siwakan lalu didiamkan berhari-hari, nanti tetap tidak bau. Baunya tetap bau kayu arok, ya, kayunya tadi. Itu memiliki keafdolan sendiri. Kalau seandainya tidak punya kayu arok, ingin setiap waktu selalu bersiwakan, ya boleh dengan yang lain, boleh dengan pakaian, bahkan dengan pasta gigi dan dengan sikat gigi itu juga boleh. Jadi kalau orang sedang sikat gigi, itu bisa diniati untuk siwakan. Nah, agar mendapatkan kesunahannya siwak, agar mendapatkan pahalanya siwak, itu harus diniati, ya. Diniati, karena yang namanya ibadah, untuk membedakan antara mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah, itu terletak pada sisi niatnya. Kalau sikat gigi tidak diniati apa-apa, ya tidak dapat pahala. Tapi kalau kita sikat gigi diniati untuk siwakan, ya, diniati untuk nazofah, kebersihan gigi, diniati untuk siwakan, maka itu bisa mendapat pahala, mendapatkan kesunahan. Nah, itu harus diilmui. Banyak orang yang belum tahu tentang hal itu. Nah, ketika kita sikat gigi, biasakan untuk selalu berniat juga untuk siwakan, agar bisa mendapatkan pahalanya. Nah, ini fadilahnya kan banyak, ya. Di antaranya seperti tadi, memudahkan peluang untuk husnul khotimah. Nah, di setiap waktu, siang malam 24 jam, orang itu disunnahkan untuk bersiwak. Ya, kita lanjut. Mustahabun iku den sunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Nah, jadi dalam waktu 24 jam siang dan malam kita disunnahkan
untuk bersiwak. Ya, dalam waktu, dalam keadaan apapun. Illa ba'da zawali kejaba ing dalem sause lingsire srengenge lis-shaimi kedue wong kang poso. Kecuali bagi orang yang berpuasa di waktu sesudah lingsirnya matahari, maksudnya ya sudah masuk pada waktu zuhur. Waktu zuhur dalam kitab fikih itu kan ditandai dengan zawalus syamsi, ketika matahari ada di atas pas dan sudah mulai bergeser ke arah barat. Nah, itu zawalus syamsi, mulai masuknya waktu zuhur. Nah, pada saat itu pula orang yang berpuasa itu juga sudah mulai dimakruhkan untuk bersiwakan. Ya, khusus bagi orang yang berpuasa ketika sudah masuk waktunya zuhur itu tidak disunnahkan untuk bersiwak, bahkan malah makruh. Tapi makruhnya ini makruh tanzih ya. Jadi ada kalanya makruh itu, hukum makruh terbagi menjadi dua, yaitu makruh tanzih dan yang kedua makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu makruhnya masih di bawahnya yang tahrim. Kalau makruh tahrim kan itu sangat berat kemakruhannya, mendekati keharuman. Kalau tanzih masih belum. Ya. Nah, kecuali itu saja. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib, bagi orang yang puasa tadi bagaimana? Ya sudah disunnahkan kembali untuk bersiwakan. Jadi mulai masuk waktu zuhur sampai maghrib, orang yang berpuasa itu makruh untuk bersiwakan. Ya, selain dari itu, semua sunnah. Selain dari waktu itu, selain dari orang yang berpuasa di waktu tadi, masuk waktu zuhur sampai maghrib, selain dari itu sunnah bersiwakan. Wa huwa utawi siwak fi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan asyaddu iku luweh banget apane istihbaban luweh den sunnahakene. Rupane inda taghayyuril fami nalikane owahe cangkem. Owahe cangkem min azmin sebab suwene meneng wa ghairihi lan sakliyane azmin. Siwakan itu sangat-sangat disunnahkan di 3 tempat. Di selain 3 tempat ini juga disunnahkan, tapi ada 3 tempat tersendiri yang dimana siwakan itu sangat-sangatlah disunnahkan. Yang pertama ketika perubahannya mulut. Perubahannya mulut maksudnya mulai ada bau-bau mulut. Karena dia lama diam, karena dia berpuasa. Kalau orang yang diam, mulutnya diam terus, tidak bicara, tidak memakan apa-apa, itu biasanya mulutnya mulai bau. Nah, pada saat itu pula dia disunnahkan untuk bersiwakan. Tapi kalau berpuasa ya tadi sebelum masuknya waktu zuhur, itu ada kesunahan untuk siwakan. Dan selain itu, contohnya kalau orang yang bau mulutnya karena makan bawang, makan jengkol, atau makan apapun yang menyebabkan bau mulutnya tidak sedap, itu disunahkan untuk bersiwakan bagi orang tadi. Wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu. Dan ketika bangun dari tidur itu juga kesunahan untuk bersiwakan. Wa indal qiyami ila sholati lan nalikane jumeneng ila sholati maring sholat. Dan ketika mau sholat itu orang juga disunahkan untuk bersiwakan. Ya, jadi ketika mau sholat itu usahakan selalu bersiwakan. Ya, bersiwakan karena rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. 2 rakaat yang dilakukan dengan siwakan, yang sebelum 2 rakaat tadi orang melakukan siwakan terlebih dahulu, itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan tanpa siwakan. Jadi
seakan-akan orang sholat 2 rakaat yang dengan siwakan itu sangat-sangatlah baik, bahkan mengungguli 70 rakaat yang dilakukan tanpa siwakan. Hal ini menerangkan bahwa saking kesunahannya siwakan sampai segitunya. Nah, itu tadi menerangkan tentang siwak ya. Jadi disunahkan di dalam seluruh keadaan siang dan malam 24 jam itu kita disunahkan untuk bersiwakan. Memakai perkara apapun yang penting kasar, tidak boleh yang halus, yang lembut, tidak boleh. Atau pakai jari tangannya juga tidak boleh. Walaupun jari tangannya kasar, seandainya dia pekerja keras, jari tangannya kasar, terus jarinya dibuat siwakan, ya tidak boleh. Kalau pakai jari, berarti pakai alat yang lain. Entah pakai apa, ya misalkan contoh kalau nggak ada yang lain ya kalau pakai baju atau pakai sarung itu juga boleh. Dawuhnya Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, jika aku tidak memberatkan pada umatku, maka aku akan perintah umatku untuk bersiwakan. Nah, itu dawuhnya Rasulullah. Hal ini menyatakan bahwa saking sunnahnya siwakan. Wallahu a'lam bishawab.